Kita mulai dengan mengambil sila dulu ya. Oke, ikuti kata-kata bande. Ahang bande tisaranena saha atangga samana gatang uposata silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bande dutiyampi ahang bande tisaranena saha atangga samana gatang uposata silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bande tatiyampi ahang bande tisaranena saha atangga samana gatang uposata silang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bande ya mahang wada mitang wadeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunang panatipada weramani sikkhapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacariya weramani sikkhapadang samadhiyami.
Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Wikala bojana weramani sikkhapadang samadhiyami. Naca gita wadita wisuka dasana malaganda wilepana dharana mandana wibusanathana weramani sikkhapadang samadhiyami. Uccasayana mahasayana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sabbe satta awera hondu abhyapaja hondu aniga hondu suki atanang pariharandu idame punyang asawakaya wahang hodu idame silang nibanasa pacayo hodu tisarane nasaha atangga samanagatang uposata silang damang sadukang katawa apamadena sampadita. Sadu, sadu, sadu. Oke, sebelum mulai, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahado Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahado Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahado Samma Sambuddhassa. Oke, ya silakan duduk kembali. Ya, duduk dengan nyaman ya. Tapi jangan terlalu nyaman nanti tidur. Ya, Bante dengar juga dari panitia masih ada 1 atau 2 orang yang baru berlatih latihan meditasi sebelumnya ya. Di mana sebelumnya mungkin belum pernah mengikuti retret meditasi. Oke, sekarang kita akan memulai mengenai retret meditasi. Nah, jadi kenapa kita harus meditasi begitu ya? Nah, jadi seperti yang Sang Buddha ajarkan, kita meditasi bukan untuk mencari kesaktian, apalagi mencari nomor gitu ya. Nah, jadi kita di sini meditasi untuk menuju ke tujuan akhir kita, yaitu pencapaian nibbana.
Nah, jadi untuk itu Sang Buddha juga muncul di dunia ini untuk mengajarkan kita bagaimana mengakhiri penderitaan untuk mencapai nibbana. Terutama retret yang diadakan di wihara ini itu juga berdasarkan yang diajarkan di Wihara Paok Toya Meditation Center di Myanmar. Ya, fokus terutama meditasinya itu sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan di dalam Tipitaka. Nah, jadi biasanya kadang ada yang bertanya, Bante, retret meditasinya objeknya apa? Begitu. Nah, jadi biasanya kita selalu menjawab objek meditasinya adalah samatha dan vipassana. Nah, jadi seperti yang Sang Buddha katakan di dalam beberapa sutta, nah, jadi istilah samatha dan vipassana ini bukan istilah generasi mendatang atau generasi setelah Buddha. Nah, tetapi istilah samatha dan vipassana itu munculnya dari kata Sang Buddha. Nah, kalian bisa cek di dalam Tipitaka. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan kita jalan menuju nibbana itu dengan jalan tengah atau yang disebut sebagai majjhima patipada. Ya, tidak mengambil ekstrim kiri, tidak mengambil ekstrim kanan. Nah, maksudnya apa? Ekstrim dalam hal ketika ada orang yang berpikir dengan mengikuti kesenangan indrawi, nah seseorang juga bisa sampai kepada kebahagiaan tertinggi nibbana. Nah, ini latihan yang dijalankan oleh perumah tangga umat awam. Nah, mereka berpikir, oh dengan saya menikmati kebahagiaan indrawi, kebahagiaan sebagai manusia, kebahagiaan sebagai dewa, yang pada akhirnya juga akan mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Nah, pandangan ini adalah pandangan ekstrim yang Sang Buddha katakan. Nah, jadi ini juga kita harus jauhi. Nah, kemudian pandangan ekstrim yang satunya lagi adalah ketika kita berpikir bahwa dengan menyiksa diri, latihan menyiksa diri, nah seperti juga yang dilakukan oleh bodhisatta. Nah, kita bisa berujung kepada pencapaian nibbana atau ke pembebasan. Nah, jadi pandangan seperti ini pun juga Sang Buddha katakan pandangan yang ekstrim, yang harus kita jauhi. Nah, mungkin sebagian ada yang berpikir bahwa, oh dengan saya menyiksa diri, nah saya akan menghabiskan semua potensi karma buruk saya di masa lampau. Nah, sehingga ketika semua karma buruknya selesai, nah saya bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Nah, pandangan ini yang disebut pandangan ekstrim, yang harus kita jauhi. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan jalan tengah. Jalan tengah adalah majjhima patipada. Atau Sang Buddha membabarkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, sutta yang pertama kali Sang Buddha babarkan adalah jalan mulia berunsur 8. Ini adalah jalan tengah. Nah, mungkin sebagian dari kita juga sering mendengar jalan mulia berunsur 8, jalan mulia berunsur 8. Nah, tapi Bante tidak akan masuk ke detail ke sana, tetapi Bante akan meringkas. Ya, jadi sebenarnya jalan mulia berunsur 8 kalau kita ringkas itu hanya terdiri dari 3 latihan, yaitu latihan moralitas. Nah, dengan kita menjaga ucapan kita, dengan kita menjaga perbuatan kita, dan juga kita menjaga penghidupan kita. Nah, dengan seperti itu kita menjaga yang namanya latihan sila, moralitas. Dan latihan yang kedua adalah latihan konsentrasi atau samadhi sikha. Nah, jadi latihan konsentrasi ini kalau kita susun di dalam jalan mulia berunsur 8 itu meliputi perhatian benar, usaha benar, dan konsentrasi benar. Nah, jadi ini adalah latihan yang Sang Buddha katakan adalah latihan meditasi samatha. Nah, jadi latihan untuk mencapai konsentrasi. Nah, jadi latihan samatha ini dulu waktu Bante masih
baru mengenal Buddhis dan juga mencari-cari mengenai latihan meditasi, nah Bante di sana banyak mendengar bahwa latihan konsentrasi atau latihan samatha ini, nah itu diajarkan bukan ajaran Sang Buddha. Nah ini salah ya. Nah, kalian bisa cek di dalam Tipitaka bahwa latihan samatha ini adalah latihan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah memang di dalam teks kita tidak bisa menemukan secara detail. Contohnya, nah bagaimana Sang Buddha mengajarkan latihan dengan objek anapanasati atau mengamati keluar masuknya nafas di ujung lubang hidung sampai mencapai konsentrasi jhana. Nah, jadi Sang Buddha biasanya kalau kalian membaca sutta, Sang Buddha hanya menguraikan, oh kalian harus menyingkirkan niwarana atau 5 rintangan batin, nah sehingga nanti batin kalian akan progres masuk ke jhana 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi Sang Buddha tidak menjelaskan secara detail. Nah bagaimana dengan contohnya anapanasati, nah kita bisa masuk ke dalam konsentrasi jhana 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kalian harus pahami. Nah, jadi latihan konsentrasi ini atau yang kita sebut merupakan meditasi samatha yang Buddha ajarkan. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk memurnikan pikiran kita. Nah, kalau yang pertama latihan sila, moralitas, nah itu untuk memurnikan perilaku kita, memurnikan perbuatan kita, memurnikan ucapan kita. Nah, dengan konsentrasi, nah kita memurnikan pintu satunya lagi, yaitu adalah pintu pikiran. Jadi memurnikan pikiran. Nah, di dalam teks dijelaskan sebagai cita wisudi. Nah, jadi pemurnian pikiran. Memurnikan pikiran dari apa? Nah, memurnikan pikiran dari kekotoran batin. Nah, jadi di sini sebenarnya kenapa kita harus memurnikan pikiran kita? Karena dengan pikiran yang tertutup oleh kekotoran batin, nah kita tidak bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, jadi kita juga nggak bisa melihat esensi sejati dari segala sesuatu. Nah, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas, dengan jernih, dengan menyeluruh yang disebut bahwa segala sesuatu ini adalah anicca, dukkha, anatta. Nah, karena kita tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia ini, nah yang Sang Buddha katakan di dalam satu sutta bahwa karena kita tidak bisa melihat, kita sampai sekarang berada di samsara, di siklus kelahiran dan kematian. Nah, berada di alam samsara, nah, jadi kita terus setelah lahir, kemudian meninggal, kemudian lahir kembali, kemudian meninggal kembali. Sampai saat ini. Nah, nggak perlu pembuktian karena kita masih di samsara. Ya, jadi Sang Buddha juga kalau nggak salah di Bante lupa nama sutanya. Di sutta itu Sang Buddha katakan, karena kita tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia, makanya Sang Buddha dan kita, nah itu masih berada di samsara. Nah itu yang Sang Buddha katakan di sutta tersebut. Nah karena kita tidak bisa melihat 4 kebenaran mulia dan menembus sampai kita bisa melihat alam nibbana, nah makanya kita masih terus berada di samsara. Nah, untuk keluar dari samsara, untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana, nah kita harus berlatih meditasi sesuai yang Sang Buddha ajarkan. Nah, dimulai dari latihan konsentrasi ini. Nah, jadi fungsi dari latihan konsentrasi ini adalah untuk menyingkirkan kekotoran batin kita, menyingkirkan niwarana. Walaupun sifatnya adalah temporer atau tidak permanen. Maksudnya apa tidak permanen? Nah, jadi contohnya ketika kita
berbuat kebajikan aja. Nah, contohnya kalian datang ke wihara begitu, dengan berpikir, oh saya ingin berbuat kebajikan, nah, ingin berdana kepada Buddha, ingin berdana kepada Sangha, seperti itu. Nah, dengan pikiran seperti itu, nah sebenarnya pikiran kalian itu dimurnikan, nah oleh tindakan dana itu. Nah, sebelum dana pun pikiran kalian menjadi murni karena kalian batin kalian itu berasosiasi dengan kusala, dengan kebajikan. Nah, tetapi, nah ketika setelah berdana, nah kemudian pikirannya itu akan kemana-mana lagi. Nah, jadi memikirkan keluarga, memikirkan pekerjaan, memikirkan duniawi. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti ini itu selalu berhubungan dengan loba, dosa, moha. Nah, jadi kemelekatan, nafsu, kemudian kesombongan, kemudian kebencian, tidak suka, rasa tidak suka, kemudian kekikiran, tidak ingin berbagi, penyesalan, dan seterusnya. Terkadang gelisah, batinnya terkadang ragu. Nah, ini semua karena kekotoran batin kita masih melekat di batin kita, yang tidak bisa kita murnikan. Nah, fungsi latihan konsentrasi adalah untuk menyingkirkan pikiran-pikiran seperti ini secara temporer. Sehingga batin kita itu menjadi sangat murni, nah, menjadi sangat jernih. Nah, di mana terkadang Sang Buddha memberikan satu ilustrasi, nah seperti apa kalau kita bisa melatih batin kita. Nah, jadi kalau kita bisa menyingkirkan kekotoran batin, nah Sang Buddha katakan batin kita itu seperti sinar bersinar terang seperti cahaya matahari. Atau terkadang Sang Buddha memberikan ilustrasi seperti pengrajin emas. Nah, jadi kalau pengrajin emas, nah dia ingin membuat satu ornamen ataupun cincin, gelang begitu ya. Nah, tetapi dia itu tidak langsung membuatnya dari bahan mentah. Nah, dari bahan mentahnya itu diolah, kemudian dia singkirkan kotoran-kotoran yang menempel di emas tersebut. Nah, jadi logam-logam yang lainnya pun dia singkirkan. Nah, sehingga emasnya itu menjadi murni, nah sehingga siap untuk diolah, untuk dicetak menjadi cincin ataupun ornamen yang lainnya. Nah, jadi Sang Buddha katakan latihan konsentrasi yang berujung kepada konsentrasi yang benar. Nah, di sana Sang Buddha mengibaratkan batin kita itu seperti emas yang siap untuk diolah. Nah, sehingga hasilnya itu akan bagus. Nah, maksudnya apa? Dengan kita melatih konsentrasi kita, yang seperti nanti kita akan jalankan beberapa hari ke depan, ini adalah untuk memurnikan batin kita dari rintangan-rintangan batin, pikiran-pikiran kemelekatan, nafsu, dan seterusnya. Nah, dengan apa? Dengan kita terus mengarahkan batin kita ke objek meditasi kita. Ya, jadi tidak membuat atau tidak membiarkan batin kita itu mengambil objek secara sembarang atau sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, jadi kita akan putus kebiasaan kita yang lama. Nah, jadi kalau kita mau memikirkan sesuatu, nah kita pikirkan. Nah, ini kita putus kebiasaan ini. Nah, kita harus bisa membuat kebiasaan yang baru dengan mengembangkan konsentrasi kita. Yang artinya apa? Ketika kita punya pikiran yang lain, nah kita putus, kemudian kita arahkan kembali ke objek meditasi. Dan yang ini yang akan Anda lakukan selama retret meditasi berlangsung. Ya, jadi mau di kegiatan apapun, nah, jadi bukan hanya di kegiatan meditasi duduk atau meditasi jalan. Nah, bahkan ketika Anda sedang ngantri makan, ataupun juga sedang menunggu giliran ke kamar mandi,
ataupun juga sedang melakukan kegiatan yang lainnya, nah diusahakan batin kalian itu selalu kalian arahkan ke objek meditasi kalian. Nah, dengan seperti ini kalian bisa melatih konsentrasi kalian. Nah, kalian bisa memutus kebiasaan lama kalian untuk melihat objek-objek yang biasanya kalian pikirkan. Nah, dengan cara seperti ini, nah pelan-pelan kalian sedang memurnikan pikiran kalian atau yang disebut citta wisudi. Nah, dengan seperti ini, kalau kalian secara konsisten menjaga batin kalian ke objek meditasi, nah akan ada progres. Jangan berpikir bahwa oh saya sudah latihan 10 hari, oh saya sudah latihan dari tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Tetapi kayaknya nggak ada progres. Nah itu salah. Nah kenapa? Nah setiap kali kalian menaruh pikiran kalian ke objek meditasi kalian, nah pada saat itu adalah progres. Nah di sini bagaimana kita bisa masuk ke progres yang lebih mendalam? Nah, di sini kalian harus secara konsisten bisa menjaga batin kalian selalu ke objek meditasi. Nah, dengan cara seperti ini, nanti pemurnian batin itu bisa tercapai. Puncaknya adalah dengan kalian memiliki konsentrasi yang benar, yang sesuai seperti yang Sang Buddha ajarkan, yaitu adalah upacara samadhi dan apana samadhi. Nah, apa itu upacara samadhi? Nah, kalau kalian melatih objek konsentrasi kalian, di mana pikiran kalian benar-benar terpusat kepada objek meditasi kalian, nah lama-lama batin kalian itu akan menjadi sangat kuat. Kuat dalam artian apa? Dalam artian kalian itu terkonsentrasi dengan penuh kepada objek. Nah di sini upacara samadhi itu bisa muncul, yang ditandakan dengan yang namanya itu nimitta atau tanda konsentrasi. Nah kemudian ketika kita terus memperhatikan nimitta tersebut, objek yang keluar dari konsentrasi kita, nah kemudian kita bisa fokuskan kembali dan akan muncul konsentrasi yang kedua, yaitu yang disebut apana samadhi atau konsentrasi pencerapan. Dengan kata lain adalah konsentrasi jhana. Nah ini yang Sang Buddha katakan sebagai konsentrasi yang benar di dalam jalan brosur. Nah, kalau kita bisa melatih konsentrasi kita sampai ke dua tahapan ini, nah kita sudah memenuhi ekspektasi yang Sang Buddha katakan sebagai konsentrasi benar di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, atau citta wisudi atau pemurnian pikiran kita itu bisa tercapai. Nah, kalau kita sudah bisa memurnikan pikiran kita walaupun secara sementara, nah fungsinya adalah kita untuk melihat objek yang berikutnya atau latihan yang berikutnya yang kita sebut sebagai latihan vipassana. Dengan kata lain adalah latihan kebijaksanaan. Nah jadi tadi Bante membahas 3 latihan, yaitu latihan sila, moralitas, latihan konsentrasi, samatha, dan juga latihan kebijaksanaan. Nah ini adalah latihan vipassana. Nah jadi istilah yang populer adalah vipassana. Nah maksudnya latihan vipassana itu seperti apa? Nah jadi latihan vipassana ini adalah kita melihat kebenaran yang sesungguhnya dari segala sesuatu dan merenungkannya sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa inti, tanpa aku, tanpa diri. Nah dengan seperti itu, nah baru dikatakan latihan kita adalah latihan vipassana. Nah lalu apa yang disebut sebagai kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah ini yang topik yang Sang Buddha ajarkan di dalam kitab namanya Abhidhamma. Nah mungkin sebagian besar dari kita juga sudah pernah mendengar apa itu Abhidhamma. Nah Abhidhamma ini tidak lain tidak bukan hanya membahas mengenai 4 kebenaran mulia. Yaitu
dimulai dari cita, kesadaran, cetasika, faktor mental. Nah, kedua ini kita sebut sebagai nama atau batin. Nah, jadi yang namanya kesadaran dan faktor mental ini adalah batin. Dan kemudian rupa, yaitu materi. Dan juga nibbana, elemen nibbana. Nah, ini 4 topik yang diajarkan di dalam Abhidhamma. Nah, ditambah satu lagi biasanya disebutnya panyati atau konsep. Nah, kita itu bisa dikatakan hidup di dunia ilusi. Nah, ilusi. Nah, karena kita memiliki moha atau kekotoran batin, nah terkadang diterjemahkan sebagai kegelapan batin. Nah, maksudnya apa? Menutupi batin kita untuk melihat sesuatu yang sebenarnya. Nah, karena ada moha ini, nah makanya kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika kita melatih konsentrasi kita, nah kita ini sedang menyingkirkan si moha ini untuk bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, diibaratkan itu seperti gelas yang diisi air, yang terkadang airnya ini bercampur dengan kotoran, dengan partikel-partikel. Nah, sehingga airnya itu menjadi keruh. Nah, sehingga kalau gelas yang kita lihat dengan air keruh itu tidak bisa melihat sisi yang satunya lagi. Nah, tetapi dengan latihan konsentrasi, nah kita itu mengibaratkan kita sedang menenangkan kekeruhan yang ada di air tersebut. Nah, sehingga air itu menjadi jernih, nah sehingga kita bisa melihat ujung yang satunya lagi. Nah, di sini dengan kita melatih konsentrasi kita, itu adalah untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya yang selalu ditutupi oleh kekotoran batin kita. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah kita masih menganggap bahwa ini adalah tubuh saya. Nah, ini adalah tubuh saya, ini adalah tangan saya. Oh, ini Bante Utara. Oh, ini dia, laki-laki, perempuan, Sangga, Buddha, dan seterusnya. Nah, ini semua sebenarnya adalah konsep. Kita tidak mengatakan tidak benar. Nah, tetapi Sang Buddha memberikan istilah 2 kebenaran, yaitu adalah kebenaran samuti atau kebenaran secara konsep yang disebut sebagai aku, kamu, dia, saya, kemudian laki-laki, perempuan, begitu, dewa, Brahma, neraka, hantu, binatang, wihara, rumah, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai kebenaran umum atau konsep. Nah, sedangkan kebenaran yang sejati itu tidak membicarakan mengenai aku, kamu, dia. Nah, tetapi hanya ada nama dan rupa. Hanya ada batin dan materi. Nah, ini yang disebut sebagai kebenaran yang sejati, yang mau kita tembus dengan latihan Vipassana. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita menganggap bahwa ini adalah saya. Nah, ini yang disebut konsep. Nah, tetapi apa yang membentuk saya? Nah, bahkan ketika kita sekolah pun dulu kalau kita belajar biologi begitu. Nah, bahwa tubuh kita ini hanya terdiri dari sel. Jadi kalau kita pecah, tubuh kita itu hanya sel. Mata kita pun juga sel, rambut kita pun juga sel. Nah, semuanya sel. Nah, kalau orang kimia bilang semuanya unsur kimia. Nah, jadi yang disebut tangan, yang disebut kepala, yang disebut mata, begitu, itu hanya konsep. Nah, tetapi yang disebut ingredients. Kalau makanan itu kan kadang kalau kita baca ada unsur pembuatnya begitu ya. Nah, jadi ingredientsnya. Nah, jadi tubuh juga sama. Itu hanya materi.
Nah, bahkan orang fisika itu juga membahas bahwa materi itu hanya terdiri dari partikel. Nah, jadi mau itu benda mati ataupun juga makhluk hidup gitu loh. Semua itu hanya terdiri dari partikel-partikel. Nah, lalu apa itu saya? Nah, saya hanya konsep. Nah, mudahnya contohnya ketika kita berpikir bahwa ini adalah saya. Nah, tetapi kalau kita bayangkan seluruh anggota tubuh kita itu kita pecah begitu loh. Nah, sayanya hilang. Nah, jadi kita pisahkan mata kita, telinga kita, hidung kita, kulit kita, organ tubuh kita, yang lainnya kita pisahkan. Nggak ada lagi yang namanya saya. Nah, jadi hanya ditunjuk, oh ini jantung, oh ini mata, begitu loh. Nah, tetapi kalau kita pecah lagi mata ataupun jantung begitu. Nah, itu pun juga nanti akan terdiri dari bagian-bagiannya lagi. Nah, jadi itu hanya sekedar konsep. Nah, begitu pun juga kita. Nah, kita selalu berpikir, oh ini saya, oh ini rumah saya, oh ini keluarga saya, oh ini harta saya. Nah, kita selalu hidup di dalam dunia ilusi seperti ini. Kita selalu ditutupi oleh kegelapan batin ini. Nah, karena kita ditutupi oleh kegelapan batin ini, nah makanya muncul keserakahan, kebencian. Nah, rasa suka, tidak suka. Nah, karena kita tidak bisa melihat secara jelas, bahkan sifat alamiahnya dari segala sesuatu yang hanya temporer atau tidak kekal, kemudian duka, penderitaan, dan juga anatta, tanpa inti. Nah, ini yang mau kita lihat ketika kita berlatih latihan Vipassana. Tetapi untuk melihat objek dari Vipassana ini, itu tidak mudah. Nah, kita harus mengerahkan usaha kita yang maksimal untuk berlatih konsentrasi ini. Nah, ini adalah landasan nih. Nah, jadi Sang Buddha selalu mengajarkan kita itu latihan itu bertahap. Seperti kita ingin menaiki anak tangga. Nah, jadi kalau kita loncat anak tangga, nah itu nanti kita akan jatuh. Nah, begitupun juga latihan, itu juga kita harus latihan bertahap sesuai yang seperti Sang Buddha ajarkan. Nah, di mana kita di sini dengan berlandaskan moralitas kita, nah kita berlatih konsentrasi kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya berlatih sila itu adalah untuk membuat batin kita itu tidak menyesal. Untuk menyingkirkan kekotoran batin yang kasar. Nah, jadi kalau orang cenderung tidak menjaga silanya, nah biasanya batinnya itu menjadi kasar. Nah, menjadi sangat sulit untuk menangkap objek meditasinya. Nah, tetapi dengan kita berlatih moralitas kita, berlatih sila kita, nah batin kita itu menjadi tenang. Pembawaannya itu adalah batinnya itu tenang, stabil, bahagia begitu loh. Nah, karena dia tidak bisa melihat kecacatan di dalam diri dia. Nah, jadi itu sifatnya moralitas sila. Nah, dengan kita memiliki moralitas yang baik, nah kita membuat batin kita menjadi tenang, menjadi bahagia begitu. Nah, ini adalah pondasi untuk kita berlatih konsentrasi. Pondasi kita untuk berlatih meditasi samatha. Nah, dengan kita berlatih samatha, dengan kita mencapai yang disebut konsentrasi yang benar, seperti yang Sang Buddha ajarkan, yaitu adalah upacara samadhi dan apana samadhi. Nah, di sini kita memiliki pondasi yang kuat untuk berlatih. Latihan yang berikutnya yaitu Vipassana. Nah, melihat fenomena-fenomena sebagaimana adanya dengan sifat anicca, dukkha, anatta. Nah, dengan terus kita mempertahankan objek Vipassana ini dengan terus mencatat sebagai anicca atau dukkha atau anatta, nah batin kita itu nanti lama-lama akan melihat bahwa di
seluruh alam semesta ini, bahkan di luar alam semesta, di cakrawala yang lainnya, itu juga sama. Semuanya itu yang namanya kehidupan selalu anicca, dukkha, anatta. Nah, dia tidak lagi melekat akan satu hal yang mungkin tadinya tujuannya, oh saya mau ke wihara itu tujuannya mau terlahir di alam dewa. Ada nggak? Atau terlahir jadi orang kaya? Atau apa lagi? Atau keinginan-keinginan seperti itu adalah bentuk kemelekatan. Nah, tetapi ketika seseorang sudah menyadari bahwa di seluruh alam semesta ini, mau dia sebagai dewa, mau dia sebagai makhluk Brahma, mau dia sebagai manusia, bahkan kelahiran manusia yang tertinggi pun, misalkan seperti raja ataupun seperti raja dunia begitu. Nah, semuanya itu juga anicca, dukkha, anatta. Nah, di sana dia tidak menjadi lagi melekat akan bentuk-bentuk kelahiran. Nah, di sana dia juga menjadi sadar bahwa di alam semesta ini, dimanapun dia dilahirkan, nah itu selalu akan penuh dengan bahaya. Nah, bahaya-bahayanya. Nah, karena itu, nanti batinnya akan condong ke nibbana. Nah, jadi ketika dia latihan vipassana dan dia akan mengalami tahapan latihan vipassana, nah sehingga di akhir latihan vipassananya itu, nah dia bisa mencapai nibbana. Akhir dari penderitaan melihat elemen nibbana begitu. Atau menjadi orang suci seperti Sotapanna, kemudian Sakadagami, Anagami, Arahat. Nah, itu secara singkat Bante menjelaskan kenapa kita meditasi begitu. Dan bagaimana kita meditasi sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, yaitu jalan mulia brosur 8. Nah, di sini kalian datang ke sini juga yang pastinya bukan tanpa usaha ya. Jadi juga dengan usaha kalian juga kalian bisa datang ke sini meluangkan waktu begitu. Yang mau Bante katakan itu adalah kalian itu merupakan orang yang sangat beruntung. Nah, sangat beruntung bagaimana? Nah, jadi Sang Buddha juga selalu menekankan kepada para murid nih. Nah, bahkan ketika Sang Buddha masih ada, nah Sang Buddha setiap hari selalu menekankan kepada kita bahwa kelahiran sebagai manusia, mendengarkan dhamma, bisa berlatih dhamma, muncul juga di masa ajaran Sang Buddha di mana kita memiliki kesempatan untuk terbebas dari alam samsara begitu ya. Nah, jadi momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat langka. Momen yang tidak bisa tercipta itu dengan instan. Yang kalau kita semakin belajar ajaran Sang Buddha, semakin kita memahami bahwa ketika kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha, bisa berlatih, bisa mendengarkan dhamma sejati yang sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, bisa menembus dhamma itu sendiri begitu loh. Nah, ini merupakan momen langka yang terkadang sangat sulit untuk kita dapatkan kembali. Nah, jadi kalau kalian bayangkan di dalam cerita Jataka ataupun kalau kita membaca kitab yang namanya itu Buddha Wangsa, yaitu cerita mengenai perjalanan Sang Buddha memenuhi kesempurnaan sampai menjadi sama Sang Buddha, Buddha yang tercerahkan secara sempurna. Nah, di sana Sang Buddha mengisahkan perjalanan yang sangat panjang. Ya, sangat panjang, yaitu 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Nah, ini bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang bisa kita kira-kira, contohnya yang kalau waktu yang bisa kita kira-kira itu, sekarang saya mau beli rumah, mau nyicil 5 tahun gitu ya.
Nah, jadi waktu itu bisa kalian prediksi gitu loh. Nah ini 4 asankya dan 100.000 mahakapa ini yang tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Nah, jadi satu mahakapa pun juga sangat sulit buat kita bayangkan, apalagi 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Nah, sepanjang waktu tersebut, sepanjang bodhisatta kita mengumpulkan parami untuk menjadi sama Sang Buddha. Nah, Sang Buddha, bodhisatta kita itu hanya bertemu 24 Sang Buddha. 24 Sang Buddha. Nah, jadi sepanjang samsara, sepanjang 4 asankya dan 100.000 mahakapa itu, yang dimana satu mahakapa itu satu satuan waktu untuk menggambarkan bagaimana situasi bumi ini mulai dari terbentuk, kemudian hancur, kemudian terbentuk kembali. Nah ini satu siklus. Nah jadi satu siklus ini adalah kita sebut satu mahakapa. Nah, tapi Sang Buddha memenuhi kesempurnaan, mengumpulkan parami itu 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Nah jadi sangat panjang sekali. Dalam waktu yang sangat panjang itu hanya ketemu 24 sama Sang Buddha. Yang artinya probabilitasnya atau kemungkinan kita itu bertemu Sang Buddha itu sangat jarang. Nah, kita sudah hidup di alam samsara itu sangat tidak terhitung. Kita nggak bisa bilang kehidupan kita dimulai dari 100 kehidupan yang sebelumnya, nggak bisa. Sang Buddha selalu katakan alam samsara itu adalah tidak berujung, tidak berawal. Jadi sangat-sangat panjang. Tapi yang jelas kita masih ada di alam samsara ini. Nah, kita akan juga selalu melanjutkan alam samsara ini kalau kita belum bisa mengikis atau belum bisa menghancurkan kekotoran batin kita ini. Nah, jadi sepanjang samsara yang sangat lama ini, bodhisatta kita hanya ketemu 24 sama Sang Buddha. Nah, kita di sini bertemu ajaran Sang Buddha itu tidak instan. Nah, prosesnya kita pasti pernah juga bertemu dengan Buddha yang sebelumnya, mengumpulkan parami, nah sehingga parami kita tuh cukup. Di masa yang sekarang bisa terlahir jadi manusia, juga terlahirnya itu di masa ajaran Sang Buddha. Nah, di mana kita masih bisa mengenal Dhamma, berlatih Dhamma, dan menembus Dhamma. Momen ini tidak terjadi kapanpun gitu ya. Dan kita juga harus mengerti kalau kita membaca bagaimana cara bekerjanya kama dengan kita membaca banyak sutta-sutta di dalam Tipitaka, nah sehingga kita mendapat gambaran menjadi sangat jelas. Nah, contohnya hasil kama yang muncul itu juga tidak bisa muncul kalau nggak ada kondisinya. Nah, jadi kondisi ini yang mengkondisikan kita untuk bisa datang ke sini, mendengarkan Dhamma, berlatih Dhamma, begitu loh. Nah, semua kondisi ini itu yang pastinya itu kita punya potensi kama kebajikan. Nah, sehingga kita bisa menjadi pengikutnya Sang Buddha, bisa mendengarkan Dhamma, bisa berlatih Dhamma. Nah, semua kondisi ini adalah kondisi yang sangat langka. Nah, jadi makanya Bante katakan kalian ini merupakan orang yang sangat beruntung. Nah, di mana beruntung itu juga belum cukup. Ya, jadi kita harus bisa terus merawat kebajikan kita. Jadi kalau nggak salah 6 bulan yang lalu, tepatnya kalau nggak salah bulan Juni ya. Nah, bulan Juni itu di sini waktu itu kita mengundang ada retret Pabaja. Nah, waktu itu yang ngisinya saya do Janiacara ya. Nah, waktu itu saya do Janiacara juga bilang bahwa parami atau kebajikan yang kita lakukan
dengan tujuan ke nibbana. Nah, parami itu seperti contohnya kalian berdana misalkan. Nah, dengan berdana itu kalian tujukan, kalian memiliki aspirasi. Nah, dengan kebajikan yang kalian lakukan ini, nah semoga saya mencapai nibbana. Nah, jadi dana kalian itu menjadi parami atau kesempurnaan. Nah, jadi dengan kalian berlatih sila, dengan kalian berlatih meditasi, nah kemudian kalian aspirasikan untuk pencapaian nibbana. Nah, ini adalah parami kalian. Nah, parami ini yang membuat itu kalian sekarang ada di sini. Berlatih meditasi, mengembangkan batin, nah untuk mencapai nibbana. Nah, parami ini itu juga harus kita rawat. Nah, jadi walaupun hasilnya ada, nah kalian terlahir jadi manusia, bisa mendengarkan dhamma. Nah, tetapi parami ini harus kita rawat, nggak boleh kita sia-siakan. Nah, seperti halnya kita terlahir jadi manusia, itu adalah kita dikondisikan oleh kebajikan kita. Nah, sehingga kita terlahir jadi manusia. Nah, tetapi kondisi terlahir jadi manusia, terlahir di masa ajaran Buddha, kondisi mendengarkan dhamma, itu juga harus kita rawat. Harus terus kita jaga. Batin kita itu harus kita kondisikan untuk berlatih. Nah, sehingga hasil parami itu bisa matang. Nah, bisa memunculkan maga dan pala, memunculkan pencapaian jalan dan buah untuk menjadi orang suci, untuk menjadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant. Nah, jadi ketika kalian beraspirasi ke nibbana, hasilnya adalah nibbana. Nah, tetapi hasil ini itu harus kalian kondisikan. Nah, sekarang kalian sudah terkondisi karena kebajikan, karena parami kalian menjadi manusia, mendengarkan dhamma, nah bahkan datang ke sini untuk berlatih meditasi, begitu. Nah, ini adalah kalian berupaya dengan semangat kalian, dengan usaha kalian untuk datang ke sini, untuk berlatih sila, berlatih konsentrasi, berlatih vipassana, begitu. Nah, ini untuk mematangkan parami kalian. Nah, ini yang kita sebut sebagai merawat parami, menjaga parami kita. Nah, agar parami kita itu bisa memiliki kekuatan untuk menghasilkan hasil. Nah, bagaimana kalau kita hanya beraspirasi? Bagaimana kita hanya dengan berbuat kebajikan? Nah, dengan berpikir, oh saya sudah berdana ke Buddha, saya sudah berdana kepada Sangga. Nah, dengan aspirasi saya mencapai nibbana. Nah, tapi kalian nggak pernah latihan sila, nggak pernah konsentrasi, nggak pernah latihan meditasi, begitu loh. Nggak pernah vipassana. Nah, bagaimana parami ini bisa matang? Nah, sedangkan untuk memberikan kondisi atau memberikan hasil nibbana, nah Sang Buddha katakan kondisinya itu kalian harus melatih 3 latihan ini. Nah, sehingga nibbana itu bisa muncul. Nah, tetapi kalau kalian tidak berlatih, nah bagaimana kalian bisa mengkondisikan parami kalian itu untuk berbuah? Nah, ini maksudnya ya. Maksudnya adalah kita harus terus merawat parami kita, merawat kebajikan kita. Dengan cara apa? Nah, kita jangan lelah, jangan ragu untuk terus berlatih 3 latihan ini, yaitu latihan sila, latihan meditasi samatha, dan juga latihan meditasi vipassana. Nah, dengan kalian terus secara konsisten berlatih 3 latihan ini, nah parami kalian yang sebelumnya, yang kalian ketika berdana atau menjaga sila atau meditasi, nah sehabis melakukan kebajikan itu, kalian selalu tujukan idame punyang nibbana sapaceyohotu. Nah, itu bisa berbuah dengan pencapaian nibbana. Nah, dengan cara seperti itu, nah kita bisa merawat parami kalian, nah sehingga kalian itu benar-benar bisa merasakan hasil dari kebajikan kalian. Nah, jangan sampai
seperti pasangan suami istri di zaman Sang Buddha, namanya itu anak dari Mahadana. Nah, jadi Mahadana ini merupakan Mahaseti, dia itu orang kaya. Dia punya anak, tetapi tidak diajarkan dengan mungkin tidak diajarkan bisnis, tidak diajarkan bagaimana menghasilkan pendapatan, bagaimana merawat kekayaannya begitu. Nah, sehingga orang tuanya itu selalu berpikir, oh kekayaan saya cukup, jadi saya hanya wariskan saja. Nah, dia pun juga nggak akan mati kelaparan. Nah, tetapi si anaknya ini ya, mengikuti ajaran dari orang tuanya sehingga menjadi orang yang tidak pandai dalam merawat kekayaannya, nah bagaimana harus hidup gitu ya. Nah, jadi sehingga anaknya ini ketika orang tuanya meninggal, nah anaknya ini juga lama-lama kekayaan itu habis karena dia hambur-hamburkan dengan pesta, dengan kesenangan-kesenangannya. Nah, jadi sehingga si suami istri ini yang tadinya orang kaya itu bisa menjadi miskin. Dan sampai keadaan mereka itu orang terkaya nomor 1 di kotanya itu menjadi pengemis di usia tuanya. Dan ketika Sang Buddha melihat kedua pasang si pengemis ini, nah Sang Buddha itu bilang ke Bante Ananda bahwa si dua orang ini, si suami istri ini, kalau mereka di periode pertama dalam kehidupannya, artinya mungkin sekitar umur 33 tahun ke bawah, itu melepas keduniawian, menjadi biku atau menjadi bikuni. Nah, si suami itu bisa menjadi arahat, sedangkan si istri bisa menjadi anagami. Nah, tetapi masa periode ini terlewatkan. Nah, kalau di momen kehidupan periode kedua di kehidupan dia itu juga bisa ditabis jadi biku yang istrinya jadi bikuni. Nah, si suami ini bisa jadi anagami, si istri ini bisa jadi sakadagami. Momen itu pun juga terlewatkan. Nah, ataupun kalau dia menjalani kehidupannya itu dengan menjalankan bisnis, menjalankan pekerjaan, nah dia itu bisa menjadi orang kaya begitu. Nah, tetapi itu pun juga periode yang dia sudah terlewati. Di periode ketiga, mungkin usia 66 tahun ke atas, nah kalau dia berusaha, nah dia bisa jadi orang kaya nomor 3. Nah, tetapi kalau dia meninggalkan keduniawian jadi biku atau jadi bikuni, nah si suami itu jadi sakadagami, si istri itu jadi sotapana. Yang artinya kalau dia bisa mengembangkan kebajikan di 3 periode kehidupannya, nah dia punya kesempatan untuk menjadi orang suci. Tapi ketiga periode ini terlewati. Nah, di mana Sang Buddha melihat dua pasangan ini atau dua orang ini, si suami istri ini sudah melewati periode-periodenya, dan sehingga yang tersisa kelahiran berikutnya itu adalah neraka. Nah, jadi ini kondisi. Orang ini punya kondisi untuk mencapai nibbana. Orang ini memiliki kondisi untuk menjadi orang suci. Nah, tetapi karena dia tidak merawat paraminya, dia tidak menjaga paraminya, dia tidak berusaha untuk mengembangkan batinnya dengan meditasi samatha dan vipassana. Nah, kesempatan untuk menjadi orang suci pun juga terlewati. Nah, jadi kenapa? Karena kondisi hasil nibbana itu tidak bisa memberikan hasil. Karena nggak ada kondisinya. Nah, kondisinya apa? Kondisinya adalah 3 latihan. Yaitu sila, samadhi, panya. Atau sila, meditasi samatha, dan juga meditasi vipassana.
Nah, kalau kita terus merawat parami kita percaya bahwa kita itu datang ke sini itu juga bukan tanpa kondisi. Ada kondisinya. Ada parami kalian di masa-masa kelahiran kalian sebelumnya yang mengkondisikan kalian itu juga bisa sampai datang ke sini, mendengarkan dhamma, berlatih dhamma, merawat parami kalian. Nah, jadi kalian jangan berkecil hati. Nah, yang sudah meditasi bertahun-tahun tapi kok kayaknya nggak progres-progres begitu ya. Kok kendalanya sama terus gitu ya. Nah, tetapi di sini kalian jangan patah semangat begitu ya. Karena ketika momen kalian mengamati objek meditasi kalian, itu adalah momen kalian juga sedang mengumpulkan parami yang baru. Nah, kebajikan yang baru sehingga mengkondisikan hasil kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Nah, semakin kalian berjuang, nah semakin kalian dekat dengan tujuan akhir kalian. Memang setiap orang itu memiliki istilahnya itu bukan di start yang sama. Nah, jadi bukan seperti lomba lari begitu ya. Jadi kita mengawali start yang sama, enggak. Nah, kita enggak tahu parami orang ini, nah mungkin dia mengumpulkan parami itu jauh di sebelum kita. Nah, makanya terlihat dia maju dalam meditasinya begitu loh. Nah, kenapa? Karena setiap orang tidak punya start yang sama. Karena alam samsara ini segitu panjang. Nah, jadi kita juga berkumpul di sini juga karena memiliki jodoh ikatan kama. Nah, sehingga kita bisa sama-sama meditasi di sini begitu. Sama-sama mengumpulkan parami. Ya, jadi ini sedikit Dhamma Desana dari Bante. Kita akan masuk ke topik yaitu bagaimana kita berlatih meditasi untuk mencapai konsentrasi kita. Nah, di sini kalian tadi sudah mengambil yang namanya latihan sila. Nah, jadi mengambil itu artinya kita dengan terus-menerus bertekad setiap saat untuk menjaga, untuk menghindari 8 tindakan yang tadi kita ucapkan. Seperti menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari kehidupan yang tidak suci, kemudian menghindari ucapan yang tidak benar, menghindari meminum atau mengkonsumsi obat-obatan ataupun juga minuman keras begitu ya. Dan juga menghindari makan di waktu yang salah. Nah, jadi di sini kita bertekad untuk menjaga tidak makan setelah lewat tengah hari dan makan setelah lewat fajar atau subuh. Nah, kemudian kita juga berusaha untuk menghindari tontonan, tarian, musik, kemudian juga merias diri, perhiasan, memakai perhiasan atau mempercantik diri dan seterusnya. Dan kemudian kita juga menghindari duduk dan tidur berbaring di kursi atau tempat tidur yang tinggi dan mewah begitu ya. Nah, di sini dengan kita menjaga sila ini merupakan pondasi kita untuk berlatih konsentrasi. Nah, tadi seperti Bante jelaskan, dengan menjaga sila sebenarnya kita menjaga 2 pintu, yaitu pintu perbuatan dan pintu ucapan. Nah, sedangkan di sini kalian mengambil sila yang lebih tinggi yaitu uposatha sila. Nah, uposatha sila ini terutama juga mencakup menjaga atau membatasi pikiran kita dari objek-objek indrawi. Nah, makanya tadi nggak boleh nonton, nggak boleh mendengarkan musik, begitu. Nah, tujuannya apa? Untuk membatasi pikiran kita.
Nah, sehingga pikiran kita itu senantiasa bisa kita selalu arahkan ke objek meditasi kita. Nah, kemudian dengan kita menjaga dua pintu, nah kita ingin menjaga pintu yang berikutnya, yaitu adalah pintu pikiran kita. Nah, seperti yang kita ketahui, pikiran kita itu selalu berpikir dengan sangat cepat. Nah, jadi kita ingin selalu menangkap objek. Nah, karena itu adalah sifat dari kesadaran. Selalu mengambil objek. Entah itu objek mata, entah objek telinga, objek hidung, objek lidah gitu ya. Atau objek sentuhan. Ataupun objek batin. Nah, bahkan ketika kita pejamkan mata, berusaha mengarahkan ke objek meditasi, nah pikiran kita selalu kemana? Selalu ingat rumah, ingat keluarga, dan seterusnya. Nah, ini yang mau kita hentikan. Kebiasaan ini yang mau kita hentikan. Nah, berusaha untuk kita arahkan terus ke objek meditasi. Nah, di sini Bante akan mengajarkan meditasi Anapanasati. Nah, jadi dengan Anapanasati, nah kita berusaha untuk mengarahkan batin kita senantiasa ke objek keluar masuknya nafas. Nah, dengan kita terus-menerus memperhatikan objek keluar masuknya nafas di ujung lubang hidung, nah kita sedang meng-cut kebiasaan lama kita untuk berpikir yang lainnya. Dan ini cara kita untuk memurnikan batin kita. Nah, kalau kalian menyadari nafas masuk atau menyadari nafas keluar, nah batin kalian itu sedang berasosiasi dengan kebajikan, dengan kusala. Batin yang kusala. Nah, di sana dengan kita terus secara konsisten terus mengamati nafas, nah batin kita itu semakin lama akan semakin murni. Nah, semakin kita jauh dari rintangan batin. Nah, lalu bagaimana kita mengembangkan Anapanasati ini? Nah, jadi Sang Buddha katakan di dalam Mahasatipatthana Sutta bahwa kita harus mencari tempat yang sesuai untuk berlatih meditasi. Nah, terutama Anapanasati. Nah, jadi Sang Buddha menyarankan kita untuk berlatih contohnya ke hutan, ke bawah pohon, atau ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi. Nah, untuk apa? Nah, untuk menghindari objek-objek indrawi. Nah, jadi kalau kita pergi ke hutan, nah kita biasanya jarang untuk melihat orang-orang, nah sehingga tidak memunculkan pikiran-pikirannya. Nah, di sini kalian datang ke wihara begitu. Nah, jadi lokasi ini juga yang membatasi kalian untuk tidak melihat yang lainnya. Nah, jadi panitia itu mengumpulkan alat komunikasi kalian, handphone gitu. Nah, untuk mencegah hal ini. Jadi untuk membatasi pikiran kita untuk melihat objek-objek indrawi. Nah, kemudian dari 4 postur seperti duduk, berdiri, berjalan, berbaring, nah Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengambil postur duduk. Nah, ketika kita meditasi. Jadi duduknya itu bersila. Nah, jadi ketika kalian duduk bersila, nah Bante sarankan kakinya itu jangan ditumpuk ya. Nah, kalau bisa yang satu ke bawah. Jadi posisinya itu sejajar antara kaki kiri kaki kanan. Yaitu membantu kalian untuk bisa duduk lebih lama. Ya, jadi duduknya itu bisa lebih lama, nah sehingga nggak gampang kesemutan kakinya. Nah, jadi biasa kalau kaki kalian ditumpu itu, yang bawah itu gampang kesemutan. Nah, jadi kalian untuk bisa duduk dengan lama, dengan nyaman, nah jadi duduknya itu jangan ditumpu. Nah, kemudian untuk posisi tangan, nah itu kalian boleh taruh senyaman mungkin. Nah, bagi yang nyaman ditaruh di kedua lutut, nah kalian boleh taruh. Nah, kalian nyaman untuk dirakamkan seperti posisi lotus, itu juga silakan. Nah, kemudian
Sang Buddha juga menginstruksikan kita untuk duduknya itu tegak. Nah, jadi usahakan ketika duduk itu postur kalian itu atau punggung kalian itu tegak. Nah, ini mencegah agar ketika kalian duduknya itu lama menimbulkan rasa sakit. Nah, jadi kalau duduknya itu agak miring ataupun bongkok ataupun condong ke belakang begitu ya. Nah, itu biasanya tidak nyaman ataupun setelah bangun meditasi itu akan menimbulkan rasa sakit yang ditimbulkan karena posisinya tidak lurus. Ya, jadi diusahakan ketika duduk itu kalian duduknya itu tegak begitu ya. Nah, tetapi jangan dipaksakan. Nah, jadi ketika kalian duduk tegak itu harus rileks. Ya, jadi jangan dipaksakan. Nah, kemudian mengarahkan perhatian kalian di depan kalian. Nah, lebih tepatnya itu adalah di sini, di ujung lubang hidung. Nah, kemudian kalian amati nafas masuk dan juga nafas keluar. Nah, jadi objek kalian adalah, ketika kalian menarik nafas, kalian amati nafas masuk, di mana? Di ujung lubang hidung. Tidak mengikuti nafas masuk ke dalam lubang hidung. Jadi hanya sekedar mengamati nafas di ujung lubang hidung. Nah, ketika kalian menghembuskan nafas, kalian tahu nafas keluar. Di mana? Di ujung lubang hidung. Nah, tidak mengikuti nafas sampai di luar lubang hidung. Nah, jadi hanya sebatas di ujung lubang hidung. Kalian juga nggak perlu mengikuti nafas yang keluar dari paru-paru sampai ke ujung lubang hidung. Nggak perlu. Jadi hanya tahunya itu di ujung lubang hidung. Nah, jadi di dalam kitab penjelas makna dijelaskan seperti seorang penjaga gerbang. Nah, jadi kalau ada orang yang jaga gerbang, nah dia hanya amati orang yang lalu lalang persis di depan gerbangnya. Nah, jadi dia tidak perlu mengamati orang yang berada di luar dan di dalam gerbang. Nah, hanya ketika ada orang yang berjalan masuk di dalam persis di gerbangnya, dia amati. Nah, begitupun juga seorang meditator anapanasati dengan objek keluar masuknya nafas. Nah, dia hanya mengamati keluar masuknya nafas itu di ujung lubang hidung. Tidak mengikuti nafas yang masuk ke dalam lubang dan juga keluar dari lubang hidung. Nah, atau seperti seorang tukang kayu. Nah, jadi tukang kayu itu kalau dia potong kayu, matanya itu tidak mengikuti gergaji yang naik turun. Nah, tetapi dia hanya fokus di titik potong antara kayu dengan mata gergaji. Nah, jadi matanya itu nggak ikut naik turun begitu. Nah, begitupun juga seorang meditator anapanasati, dia itu hanya mengetahui nafas masuk dan nafas keluar itu di ujung lubang hidung. Nah, tanpa masuk atau keluar dari lubang hidung. Paham ya? Nah, jadi di sini kita hanya mengamati nafas di sini. Nah, kemudian ketika kalian mengamati nafas, kalian tidak boleh mengamati contohnya karakteristik alami dari nafas atau sebawa lakana. Contohnya apa? Contohnya kalian sadar, oh ini keras, oh ini kasar, oh ini panas, oh ini dingin, oh ini mengalir, oh ini mendorong, begitu. Nah, jadi kalian nggak perlu mengamati karakteristik alami dari nafas. Ataupun kalian tidak perlu mengamati contohnya, oh ini nafas masuk, nafas keluar. Oh ini tidak permanen, ini anicca. Atau dukkha atau anatta. Nah, kalian nggak perlu mengamati seperti itu. Nah, jadi yang kalian perlu amati hanya sebatas tahu ini nafas masuk, ini nafas keluar. Kalian hanya merasakan, oh ini nafas masuk, ini nafas keluar. Ya, jadi kalian tidak perlu mengamati ini keras, kasar, atau dingin, panas, begitu. Nah, contohnya ketika kalian menarik nafas, nah biasanya kalian tahu, oh di sekitar lubang hidung ini adalah jadi dingin begitu. Ketika kalian menghembuskan nafas, nah area sekitar hidung ini menjadi panas. Nah, kalian nggak perlu amati itu. Nah, kalian hanya sebatas tahu ini nafas masuk, ini nafas keluar. Cukup.
Nggak perlu mengetahui lebih dari itu. Karena di sini objek kita adalah nafas masuk, nafas keluar. Bukan karakteristiknya, bukan juga anicca dukkha anattanya. Nah, kemudian ketika kalian bisa menjaga perhatian kalian terus di nafas masuk dan juga nafas keluar, nah nanti lama-lama batin kalian itu akan menjadi lebih tenang. Nah, tetapi kalau kalian tidak bisa menjaga batin kalian, nah biasanya batin kalian itu akan lari, akan keluar dari objeknya, objek nafas masuk, nafas keluar, kemana? Nah, jadi ingat rumah, ingat keluarga, ingat pekerjaan, dan seterusnya. Dan ini kalian harus tarik kembali ke nafas kalian. Ya, jadi kalian sadar, oh ini adalah rintangan batin. Nah, kalian harus tarik lagi. Oh ini adalah rintangan batin, kalian harus tarik lagi. Nah, diibaratkan itu pikiran kita itu seperti anak sapi yang dipisahin dari induknya. Jadi kalau dipisah itu biasanya si anak sapi itu maunya cari induknya terus. Nah, jadi pikiran kita itu liar seperti anak sapi ini. Kesana kemari, kesana kemari. Nah, jadi kita itu harus rantai pikiran kita dengan tali dan kita pasak di satu tiang. Nah, jadi perhatian penuh atau yang kita sebut sati, perhatian kita kepada objek kita, itu seperti tali. Nah, di mana sati ini atau perhatian kita ini, itu menjaga batin kita itu tidak lupa kepada objek. Nah, jadi sejauh apa si sapi ini berlari, dia itu nggak akan jauh dari ikatan nih. Nah, yang dipasak, yang ditancapkan di objek anapanasati. Nah, jadi selama kita punya perhatian penuh kepada objek anapanasati, nah walaupun terkadang mungkin pikiran kita masih liar ke sana kemari begitu ya. Tetapi tidak jauh. Nah, biasanya kalau yang baru meditasi, nah baru pejamkan mata, pikirannya sudah kemana-mana. Oh nanti ingat lagi nafas, tapi ingatnya sudah 1 jam. Nah itu biasanya awal-awal meditasi. Nah nanti kalau kalian sering latih lagi, yang tadinya sejam jadi setengah jam, yang setengah jam jadi 15 menit jadi 5 menit, yang 5 menit jadi cuma 1 menit, begitu loh. Yang 1 menit bahkan pikirannya mau loncat ke sana juga sudah balik lagi, begitu. Jadi sangat cepat. Nah itu adalah sati. Itu juga adalah progres meditasi kalian. Nah, kalau kalian bisa progres sampai seperti itu, nah, nanti lama-lama batin itu akan semakin tenang. Nah, semakin tenang artinya kalian itu punya banyak waktu untuk mengamati nafas kalian. Nah, kalian bayangkan batin kalian itu 1 jam, nah kadang pikirannya ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, tapi ketika 1 jam itu kalian fokuskan di anapanasati, nah pikiran ini menjadi sangat tajam. Karena batin yang berasosiasi dengan kusala atau kebajikan, itu semakin lama itu akan semakin kuat. Momentumnya itu akan semakin semakin ada. Nah, di mana ketika kalian bisa memiliki banyak waktu luang mengamati nafas, nah pikiran kalian semakin tajam. Kalian akan bisa menganalisa, oh ini nafas panjang. Nah, jadi ketika saya menarik nafas, lama ya, oh ini nafas panjang. Nah, ketika menghembuskan nafas, lama begitu, oh iya ini nafas panjang. Nah, ketika menarik nafas, oh ini nafas pendek. Ketika menghembuskan nafas, oh ini nafas pendek. Nafas keluar pendek. Nah, jadi kalian bisa mengetahui durasinya begitu loh. Nah, kenapa? Karena kalian sudah keluar atau kalian sudah terbebas dari rintangan batin kalian. Nah, sehingga kalian punya banyak waktu untuk mengamati nafas. Nah, di sini kalian juga bisa amati, oh ya ini nafas masuk panjang, oh ini nafas keluar panjang, oh ini nafas masuk pendek, ini nafas keluar pendek.
Nah, di sini panjang pendeknya itu bukan ukuran panjang, satuan panjang gitu ya. Jadi hanya durasinya. Dan kalian pun juga bisa menentukan apakah ini nafas panjang atau nafas pendek. Nah, jadi tidak tidak kacau hanya karena mengamati nafas panjang atau pendek. Nah, tetapi yang lebih penting adalah ketika kalian bisa terus mengamati nafas, ketika waktu luang kalian semakin banyak, nah artinya pikiran kalian akan semakin tajam lagi. Nah, bahkan ketika kalian mulai dari menarik nafas, nah kalian sudah sadar ini adalah nafas awal dari nafas masuk. Nah, jadi ketika kalian terus menarik nafas sampai kalian berhenti, nah kalian juga sadar bahwa ini adalah akhir dari nafas masuk. Nah, ketika mulai menghembuskan nafas, nah kalian juga tahu, sadar bahwa ini adalah awal dari nafas keluar. Kalian ikuti terus sampai berhenti menghembuskan nafas, nah kalian tahu ini adalah akhir dari nafas keluar. Nah, jadi kalian bisa mengamati seluruh tubuh nafas. Seluruh tubuh nafas masuk, seluruh tubuh nafas keluar. Nah, ini kalau batin kalian itu tidak terganggu oleh panca niwarana atau rintangan batin. Nah, batin yang selalu kesana kemari. Nah, kalian sudah bisa singkirkan itu. Nah, kalian bisa mengamati nafas. Nah, bahkan kalian juga bisa mengikuti nafas dari permulaan, pertengahan, sampai akhir. Nah, tetapi ketika mengikuti nafas, sekali lagi, kalian jangan mengikuti nafas yang masuk dan juga keluar dari lubang hidung. Tetapi kalian hanya mengikuti nafas itu di ujung lubang hidung. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik sentuh. Nah, jadi pertemuan antara batin dengan objeknya. Nah, jadi hanya di ujung lubang hidung. Jadi letak konsentrasi kita itu tidak bergeser kemana-mana, itu hanya di sini. Ya, jadi kalian mengetahui seluruh tubuh nafas pun juga hanya di ujung lubang hidung. Ya, jadi jangan mengikuti nafas sampai masuk ke dalam lubang hidung. Nah, kalau kalian bisa terus menjaga pikiran kalian dari awal, pertengahan, akhir. Nah, bahkan kalian itu tidak memberi kesempatan pikiran kalian itu untuk lari ke sana kemari. Kenapa? Karena kalian bisa mengikuti nafas terus dari awal, pertengahan, akhir. Nah, dimana kalau kalian hanya mengetahui, oh ini nafas masuk, oh ini nafas keluar. Tapi di sela-sela kalian menarik nafas itu panjang. Nah, tetapi momen kalian mengetahui nafas masuk itu hanya satu momen pikiran. Nah, jadi atau satu proses pikiran. Nah, jadi waktu yang lainnya, nah terkadang pikiran itu masih kemana-mana. Nah, di sini kalau kita bisa menjaga pikiran kita di seluruh tubuh nafas, nah pikiran kita ini tidak memberi kesempatan untuk berpikir hal yang lainnya. Jadi hanya di nafas. Nah, ini progres yang semakin bagus lagi. Nah, tetapi kalau kalian tidak bisa mengikuti hal ini, contohnya kok pikiran saya kesana kemari terus. Nah, jadi kalian boleh pakai metode hitung. Nah, contohnya ketika tahu nafas masuk, tahu nafas keluar, kalian catat di dalam batin 1. Masuk, keluar 2, masuk, keluar 3, masuk, keluar 4. Nah, sampai 8. Nah, jadi untuk menghormati jalan mulia brosur 8, nah kalian hitung sampai 8. Nah, setelah 8 nanti kalian ulang lagi. Masuk, keluar 1, masuk, keluar 2, masuk, keluar 3. Sampai 8 nanti ulang lagi. Nah, jadi hanya dihitung secara sederhana. Jadi 1 sampai 8, nanti diulang lagi 1 sampai 8. Kalian nggak perlu catat sudah berapa putaran begitu loh. Nggak perlu. Nah, jadi secara simpel. Untuk apa? Untuk menyibukkan batin kalian itu selalu ada di nafas. Nah, untuk tidak membiarkan pikiran kalian itu lari ke sana kemari. Jadi hanya ada di nafas. Nah, tapi kalau batin kalian sudah mulai tenang, sudah mulai bisa mengamati nafas dengan baik, nah kalian boleh abaikan metode hitungnya. Nah, jadi amati seluruh tubuh nafas. Nafas masuk,
Dimulai dari awal nafas masuk sampai akhir nafas masuk. Dari awal nafas keluar sampai akhir nafas keluar. Nah ini kalian amati terus seluruh tubuh nafas. Nah kalau kalian terus secara konsisten berlatih seperti ini, itu setiap sesi meditasi kalian pun juga akan selalu ada progres. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Wandami Bante, izin bertanya. Bante, tadi saya sempat meditasi Anapanasati juga. Saya tetap melakukan seperti yang Bante sarankan, metode hitung ya. Nah, tiba-tiba di menit ke 15 atau 20 gitu ya Bante ya. Saya merasa sepertinya tubuh saya ini mengembang. Mengembang begitu, lalu saya terus mencoba berwipasana Bante. Saya di dalam batin itu saya mencatat bahwasanya ini hanya sekadar fenomena. Dan fenomena ini adalah anicca, tidak kekal. Dan saya coba untuk tarik napas panjang sekali, saya hembuskan pelan-pelan. Lalu seperti balon gitu Bante, tiba-tiba mengempis begitu. Bisa kembali lagi seperti normal. Itu mengapa demikian Bante? Ya sebenarnya kita merasa bahwa badan itu mengembang atau lubang hidung menjadi besar begitu ya. Itu sebenarnya hanya persepsi. Nah, jadi kenapa? Karena posisi kita memperhatikan nafas yang terlalu dekat. Nah, jadi sehingga kita merasa hidung kita besar begitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan objek seperti kita membesar dan objek nafas itu masih jelas, kita terus amati, nggak perlu wipasana. Nah, jadi karena momen seperti itu sebenarnya kita sudah mulai punya konsentrasi. Nah, cuman memang terkadang karena posisi kita melihat nafasnya itu terlalu dekat, nah sehingga kita merasa hidung kita ataupun tubuh kita itu besar. Padahal sebenarnya enggak, itu hanya persepsi aja. Tapi selama kita melihat objeknya itu jelas, nah kita lihat terus, nanti lama-lama juga akan menyesuaikan kembali. Nah, tapi kalau objeknya tidak jelas, jadi dengan perenungan tadi juga boleh. Nah, biasanya nanti kalau sudah normal kembali, objeknya mudah untuk terlihat kembali, nah kita bisa perhatikan kembali. Karena belakangan ini kan saya ada meditasi mandiri di rumah Bante. Belakangan ini saya selalu merasakan fenomena seperti ini. Kalau dulu-dulu saya merasa kalau saya sudah mulai ada sati begitu kan, perhatian yang penuh gitu kan Bante, saya merasa seperti melihat kayak cahaya gitu kan. Tapi belakangan ini saya merasa lebih banyak seperti tubuh ini jadi seperti mengembang begitu. Jadi saya agak bingung gitu. Itu hal yang wajar ya Bante ya? Ya, hal yang wajar karena cara kita melihat nafas saja. Ya. Anumodana Bante, Ya. sadu. Namo Buddhaya Bante, saya William, izin bertanya. Ya, jadi kondisi saya sekarang ketika meditasi ya, jadi ketika di awal meditasi mungkin sekitar 5 menit ya. Biasanya ketika mulai mengamati napas itu lehernya mulai tension, mulai menegang gitu ya. Tapi sekitar 5 menit. Nah setelah itu sudah mulai tidak terlalu tegang lagi. Nah pertanyaan saya apakah ada usaha gitu yang terlalu besar atau gimana gitu nggak ya? Ya. Ya itu juga biasanya nggak rileks sebelum meditasi. Jadi Bante sarankan sebelum meditasi coba meditasi jalan terlebih dahulu. Jadi pas waktu datang ke hall ini mulai meditasi, badannya harus rileks, batinnya juga rileks. Ataupun sebelum meditasi mungkin bisa perenungan ke kualitas Sang Buddha seperti itu. Untuk merilekskan batin nih. Oh, kalau misalnya dimulai dengan meta gitu bisa nggak ya Bang? Itu juga boleh. Iya.
Cuman kalau biasanya pengalaman saya ya ketika mulai meditasi meta kan biasanya jadi terfokus ke napas gitu. Nah yang benar itu ketika meta kita fokusnya kemana? Apakah Ke diri sendiri aja. berarti membayangkan tubuh gitu ya? Oh oke, thank you Bante. Oke. Ya, itu nggak rileks aja, karena nggak rileks makanya tegang. Merasa tegang. Oke, thank you. Oke. Oke, penjelasan anapanasatinya ada yang kurang jelas? Karena kalian akan memulai meditasi mulai besok subuh ya. Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sehingga nanti kalian ketika meditasi nggak bingung gitu ya. Mandami Bante, saya mau bertanya, kalau yang tadi Bante jelaskan napas panjang kita perhatikan, napas pendek kita perhatikan, apakah itu membantu konsentrasi? Udah tuh kalau kita memperhatikan itu jadinya apakah tidak jadi seperti kita harus berpikir menghitung napasnya itu apakah durasinya panjang ataukah pendek? Mohon penjelasannya Bante. Ya, jadi sebenarnya itu bukan berpikir, tetapi karena kita itu punya banyak waktu luang ketika kita memperhatikan nafas. Nah, kita nggak punya banyak waktu luang itu karena banyak pikiran yang berkelana. Nah, jadi membuat kita itu sulit untuk melihat nafas, kadang nafasnya juga nggak jelas, begitu loh. Kenapa? Karena batin kita itu selalu diinterupsi oleh hal yang lainnya, yang disebut panca niwarana atau 5 rintangan batin. Seperti kemelekatan, kebencian, batinnya tumpul, ngantuk, begitu ya. Kemudian juga ada kegelisahan, ada penyesalan, dan juga ada keraguan. Nah, jadi 5 rintangan batin ini itu yang membuat batin kita itu tidak bisa melihat nafas dengan jelas. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa menyingkirkan 5 rintangan batin ini, artinya batin kita itu punya banyak waktu untuk bisa memperhatikan nafas. Nah, makanya terkadang kita juga bisa menyadari bahwa yang kita nafas yang kita tarik itu, oh ini nafas masuk yang panjang, oh ini nafas keluar yang panjang, nafas masuk yang pendek, nafas keluar yang pendek. Nah, itu sebenarnya hanya kita mencatat, tetapi itu bukan satu keharusan. Nah, yang lebih penting itu adalah kalau kita bisa mengetahui seluruh tubuh nafas. Nah, itu lebih penting. Nah, dengan kita mengetahui seluruh tubuh nafas, nah kita tidak membiarkan pikiran kita itu lari kemana-mana. Terima kasih Bante. Oke. Bante, mengenai yang nafas masuk itu panjang atau pendek, nafas keluar itu panjang atau pendek, itu sebenarnya terjadi secara alami kan Bante? Yeah. Bukan yang, oh ini panjang atau pendek, harus berpikir untuk melihat gitu. Ya, makanya Bante bilang karena kita memperhatikan nafas secara kontinu begitu ya, artinya batin kita itu banyak waktu begitu loh untuk terus memperhatikan nafas. Nah, secara alami kita juga akan menjadi paham, oh ya ini nafas masuk yang panjang, nafas masuk yang pendek. Gitu. Okay. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, jadi besok sudah dapat panduan yang bisa diterapkan. Ya, jadi kita akan mulai besok ya, jam 4.45 ya, 4.45 sudah mulai meditasi duduk ya. Ya. Selamat malam Bante. Bante, yang dimaksud dengan memperhatikan badan napas, dulu kan pernah Bante minta, itu maksudnya disadari dari napas masuk sampai keluar gitu, itu yang dimaksud dengan badan napas, Ya, tanpa betul. mengikuti gitu. Ya. Saya tahu, oh sudah gitu. Ya, jadi kita hanya tahu itu di titik sentuh, tahu napas masuk dan napas keluar. Gitu. Jadi ya. Jadi kita tidak perlu ngikutin, kita menarik nafas gitu. Jadi nafas yang masuk sampai lubang hidung, sampai ke saluran pernafasan itu nggak perlu. Hanya taunya di sini, ya.
Jadi kayak tukang kayu itu kalau pas ngegergaji, nah fokusnya itu di titik potongnya begitu. Iya. Jadi dia nggak perlu ngikutin mata gergaji yang naik turun. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup ya. Terima kasih Bante atas panduan meditasinya. Oke. Ya, jadi kita berusaha berjuang selama 10 hari ini untuk merawat parami kita, sehingga parami kita itu bisa memunculkan hasil. Semoga kalian juga dengan terus secara konsisten berlatih sila samadhipanya, kalian juga bisa mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita pelimpahan jasa ya. Etawada ca ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabba satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu.